awal film terlihat, seorang pria bernama Akasaka baru saja pulang dari luar negeri, dan saat dia ingin memasuki rumahnya, Akasaka kaget karena rumah yang dia sewakan kepada gurunya 1 bulan yang lalu sekarang menjadi sangat kotor dan berantakan. Tak lama kemudian adik Akasaka yang bernama Seiji datang. Dia tidak mengira jika Akasaka akan pulang tengah malam seperti ini. Lalu Akasaka menanyakan apa yang terjadi kepada rumahnya dan di mana guru mereka sekarang. Namun adiknya itu seakan-akan menutupi sesuatu dan tidak mau berbicara. Scene berpindah ke 1 bulan yang lalu. Saat Akasaka akan pergi ke luar negeri, adiknya Seiji memaksa Akasaka supaya menyewakan rumah ini untuk sementara kepada guru Akasaka waktu SMP dulu yang bernama Pak Rogi. Terlebih sekarang Pak Rogi menjadi guru Seiji. Dan karena keluarga Pak Rogi sudah berada di sini, Akasaka terpaksa menyewakannya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Akasaka tidak nyaman dengan keadaan rumahnya sekarang. Dia pun merasa kesal karena ternyata seluruh rumahnya menjadi rusak akibat ulah dari gurunya itu. Keesokan harinya, Akasaka mendesak adiknya supaya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Seiji memberitahu Akasaka, beberapa minggu yang lalu saat dia datang ke sini, Seiji melihat kedua anak Pak Rogi terinfeksi jamur dan memiliki tubuh yang kapang. Sejak saat itu, Seiji tidak pernah datang lagi ke tempat ini dan dia tidak tahu kemana keluarga Pak Rogi pergi. Mendengar cerita itu, Akasaka pergi ke gudang dan betapa kagetnya dia saat melihat keluarga Pak Rogi sudah meninggal karena infeksi jamur itu. Dan ternyata Akasaka pun sudah terinfeksi sehingga dia mengalami hal yang sama dengan keluarga gurunya. Kemudian scene berpindah ke seorang pria bernama Goro. Dia memberitahu istrinya Koko jika dia sangat terobsesi dengan semua buku yang dia miliki sehingga dia tidak sanggup jika harus kehilangan satupun dari buku koleksinya ini. Di malam harinya Goro tidak bisa tidur karena dia terus teringat dengan buku miliknya yang ada di perpustakaan. Lalu saat mereka berdua datang ke sana, Goro kaget karena buku milik kedua orang tuanya hilang entah kemana. Goro pun langsung mencari buku itu, bahkan dia sampai kelelahan dan pingsan. Melihat perilaku aneh suaminya, Koko berusaha sabar. Dia pun heran karena ketika sadar dari pingsan, Goro memberitahu dia jika tokoh utama dari buku milik orang tuanya datang menghampiri Goro dengan wujud wanita yang sangat cantik. Mendengar hal itu, Koko merasa sangat sedih dan mengajak suaminya itu segera pergi ke dokter untuk diperiksa. Lalu di malam berikutnya Koko semakin khawatir karena dia melihat Goro merasa sangat frustasi, bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri hanya karena kehilangan sebuah buku. Setelah itu Goro memberitahu Koko dia akan membaca semua buku yang ada di perpustakaan walaupun berjumlah ribuan, supaya jika buku-buku itu hilang, Goro tetap mengingat semua cerita yang ada di dalamnya. Mendengar hal itu, Koko menyuruh suaminya ini segera berhenti membaca, namun Goro tidak peduli karena buku-buku ini lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dan setelah Goro selesai membaca semua buku miliknya, dia membakar perpustakaan supaya bisa meninggal bersama buku-buku yang sangat dia sayangi. Singkat waktu beberapa hari kemudian, Goro melakukan diskon nyawa karena wajahnya sekarang buruk rupa akibat kebakaran itu.
Lalu scene berpindah ke episode berikutnya. Terlihat seorang pemuda bernama Suyasi bersama adiknya Kaoru merasa sangat bahagia karena sekarang mereka sedang menuju ke rumah temannya yang bernama Izumi di sebuah kota terpencil untuk liburan. Lalu tiba-tiba mereka berdua pun kaget karena tidak sengaja menabrak seorang gadis. Namun saat dibawa ke dalam mobil, gadis ini sudah meninggal sehingga Suyasi tidak membawanya ke rumah sakit. Lalu dia melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan mereka berdua. Ketika sampai di sebuah kota, Suyasi dan Kaoru heran karena ada banyak sekali batu nisan di tengah-tengah jalanan kota ini. Saat Suyasi tidak sengaja menabrak salah satunya, para warga kota datang membantu Suyasi mengangkat mobilnya. Lalu mereka memberitahu jika semua ini sudah tradisi di daerah mereka. Dan tanpa diduga Izumi datang karena ternyata dia tinggal di sini. Dan kota ini adalah tempat yang ingin mereka berdua tuju karena memang dari awal Kaoru dan Suyasi ingin bertemu dengan Izumi. Saat sampai di rumah, Izumi menjelaskan semua keanehan yang ada di kotanya ini, di mana jika ada orang meninggal, mereka akan dibiarkan dan tidak dikubur sehingga tubuh mereka berubah menjadi batu nisan. Mendengar hal itu, Suyasi dan Kaoru merasa heran karena mereka tidak pernah mendengar cerita seperti ini sebelumnya, dan mereka tidak percaya jika tubuh manusia bisa menjadi batu nisan. Setelah puas mengelilingi kota, Izumi mengajak kedua temannya segera pulang ke rumah. Lalu ibunya datang dan bertanya di mana Ayumi sekarang. Namun Izumi tidak mengetahuinya. Singkat waktu di malam hari, Kaoru dan Suyasi melihat kedua orang tua Izumi panik karena Ayumi tak kunjung pulang, dan mereka pun menyadari jika gadis yang mereka tabrak adalah Ayumi dan sekarang mayatnya ada di bagasi. Singkat waktu keesokan harinya, Suyasi dan Kaoru mencoba tetap tenang, bahkan mereka berpura-pura mencari keberadaan Ayumi supaya tidak dicurigai. Mengetahui kedua anak muda ini berasal dari kota lain, Pak RT menyuruh mereka berdua segera datang ke rumah sakit untuk melihat hal unik yang ada di kota ini. Dan betapa kagetnya mereka berdua saat melihat jasad seorang kakek-kakek, tubuhnya perlahan menjadi batu nisan. Mereka pun berharap jika semua ini hanyalah mimpi. Saat kembali dari rumah sakit, Kaoru melihat Izumi sedang memperhatikan mobil mereka karena setelah pencarian selesai, polisi yakin jika Ayumi tertabrak mobil, namun mayatnya masih belum ditemukan. Mendengar kabar itu, Kaoru semakin panik. Di malam harinya mereka berdua pamit pulang kepada keluarga Izumi. Sedangkan Suyasi, dia pura-pura bersedih atas hilangnya Ayumi. Tapi ternyata Suyasi berencana membuang mayat Ayumi yang ada di bagasi ke sumur tua di kota ini untuk menghilangkan jejak kematian Ayumi. Saat sampai di sumur tua, mereka kaget karena setengah tubuh dari Ayumi sudah berubah menjadi batu dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Setelah berhasil membuangnya ke dalam sumur, Suyasi berkhayal jika Ayumi bangkit menjadi sosok monster menyeramkan dan menuduh dirinya sebagai pelaku pembunuhan. Dia pun panik, namun ternyata itu hanyalah khayalan Suyasi saja. Singkat waktu beberapa hari kemudian, Suyasi panik karena perlahan tubuhnya menjadi batu. Bahkan keadaan itu pun semakin memburuk sampai Suyasi tidak bisa merasakan tubuhnya sendiri. Sedangkan keluarga Izumi, mereka melakukan diskon nyawa karena merasa sangat frustasi. Lalu scene berpindah ke cerita berikutnya. Terlihat sekelompok ilmuwan sedang menggali tanah dan berharap menemukan sebuah fosil yang bisa mereka pajang di museum. Mereka pun heran ketika melihat lapisan tanah bergelombang dan menemukan tengkorak manusia di sana.
Singkat waktu 13 tahun kemudian, keluarga dari salah satu ilmuwan tadi sedang dalam perjalanan, lalu wanita bernama Narumi kesal karena ibunya selalu membanding-bandingkan wajahnya dengan adiknya Reimi yang memiliki wajah cantik, dan karena sebuah pertengkaran, mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan wajah Reimi rusak dan robek. Kemudian saat berada di rumah sakit, ibunya memarahi Narumi, padahal semua ini adalah kesalahan mereka berdua. Dan saat Reimi diperiksa, dokter heran karena kulit yang dimiliki oleh Reimi berlapis-lapis seperti pohon dan tidak memiliki organ tubuh bagian dalam, sehingga lapisan kulit Reimi terus terbentuk seiring bertambahnya usia. Mendengar hal itu, si ibu bersikeras ingin membawa Reimi segera pulang ke rumah. Lalu Narumi menjelaskan mungkin semua ini terjadi karena kutukan untuk ayahnya yang dengan sengaja merusak tempat ritual kuno, sehingga Reimi dan Narumi mengalami hal yang sama, yaitu kulit berlapis. Setelah mereka pulang ke rumah, wanita tua ini tetap tidak percaya dengan hal bodoh seperti itu, sehingga membuat kedua anaknya merasa sangat kesal dengan kelakuan ibunya itu. Lalu di malam harinya, tanpa diduga, si ibu merobek-robek kulit wajah Reimi karena dia ingin Reimi kembali ke usia 2 tahun, di mana dia selalu menuruti keinginan ibunya. Melihat kejadian menyeramkan itu, Narumi tidak percaya jika ibunya melakukan hal segila ini, dan benar saja dia berhasil mengembalikan wajah Reimi kembali ke usia 2 tahun. Namun ketika dia merobek kulit tubuhnya, ternyata Reimi tetap saja menjadi orang dewasa dan hanya tersisa tulang, namun dia tetap hidup. Dan tiba-tiba si ibu merobek kulit wajahnya sendiri karena ingin kembali muda, namun ternyata kutukan itu tidak berlaku kepada dirinya. Lalu Sin berpindah ke sebuah daerah di pinggir laut. Terlihat orang-orang berdatangan ke tempat itu untuk melihat ikan yang mati terdampar karena bentuknya aneh dan memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga menjadi tontonan yang sangat seru bagi mereka semua. Namun saat para ilmuwan meneliti dan membedah perut ikan itu, tiba-tiba ratusan manusia keluar. Mereka masih hidup, namun sepertinya sudah bermutasi menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Para ilmuwan pun heran kenapa mereka masih hidup, karena ternyata orang-orang ini adalah korban dari hilangnya kapal peri 7 tahun yang lalu. Sehingga para ilmuwan itu menyimpulkan mungkin saja manusia berubah menjadi sebuah parasit di dalam tubuh makhluk lain, dan film pun berakhir.